Alhamdulillah. Nah, yuk langsung aja ya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Kedengeran. Oke. Agak PA ya. Bentar. Bisa dimulai? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Kepada yang terhormat Ibu Lisa Novia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia dan juga teman-teman saya yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua dapat berkumpul dalam video conference ini untuk melaksanakan presentasi. Dan saya bersama dengan rekan saya, Afifah Wida Zahra, akan menjelaskan tentang proses morfologi. Apa aja sih topik yang akan dibahas? Yang pertama itu ada definisi proses morfologi, yang kedua ada proses morfologi afiksasi, yang ketiga proses pemajemukan, yang keempat pengulangan, yang kelima pembentukan kata, dan diakhiri oleh kesimpulan. Pertama ada definisi proses morfologi, saya akan menjelaskan dulu ini yang pertama. Menurut Samsuri, tahun 1985, halaman 190, proses morfologis adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Kata disebut sebagai minimal yang bebas, bentuk itu dapat diucapkan tersendiri, bisa dikatakan dan bisa didahulukan serta diikuti oleh jeda yang potensial. Tapi bahasa di dunia ini itu nggak cuma satu ya, bahasa di dunia ini mempunyai cara tersendiri dalam proses pembentukan kata. Jadi proses morfologi ini nggak selalu ditemuin pada setiap bahasa, kawan. Bahasa Indonesia ini jadi salah satu bahasa Austronesia yang mendominasi pembentukan kata melalui afiksasi. Nanti afiksasi ini bakal kita bahas. Terus di mana tugas morfologi ini menyusun morfem menjadi kata ataupun kata bisa menjadi morfem. Maaf. Langsung saja. Ini ada proses morfologi afiksasi. Afiksasi merupakan proses pembentukan kata yang dilakukan dengan membubuhkan morfem terikat berupa afiks pada bentuk dasar. Afiks sendiri mempunyai 4 macam. Yang pertama ada prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran, konfiks atau gabungan awal dan akhir. Afiks yang pertama prefiks. Prefiks ini adalah awalan pembubuhan kata, misalnya membeli, mem ditambah beli. Jadi memnya itu ada di depan, belinya itu ada di akhir. Itu adalah prefiks awalan. Yang kedua ada infiks sisipan. Infiks sisipan ini pembubuhannya ini ada di tengah. Jadi misalnya dari kata kerja ini kata dasar. Nah, kata erjanya itu ada di awal dan di akhir. Nah, untuk sisipannya ini kita sisipkan kata in. Jadi misalnya kata ka ditambah in ditambah erja, itu kinerja, bisa kayak gitu. Terus habis itu ada akhiran. Akhiran ini kayak misalnya kayak tadi kan membeli. Kalau di akhir itu bisa belikan. Nah, itu ada di awalnya itu kata dasar, akhirnya itu pembubuhan. Terus ada konfiks gabungan awalan dan akhiran. Konfiks gabungan awalan dan akhiran ini kayak campuran dari prefiks sama sufiks.
Jadi misalnya membelikan, memnya di awal, belinya di tengah, kannya di akhir. Jadi konfiks ini gabungan antara awal dan akhir. Lanjut proses pemajemukan. Kata majemuk merupakan kata dari dua kata sebagai unsur. Selain itu, ada juga kata majemuk yang terdiri dari satu kata dan satu pokok kata sebagai unsurnya. Kata majemuk ini ada dua jenis. Yang pertama, kata majemuk berdasarkan sifat. Yang kedua, kata majemuk berdasarkan arti. Kata majemuk berdasarkan sifat ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada bersifat endosentris, yang kedua ada bersifat eksosentris. Kata majemuk bersifat endosentris ini adalah kata yang mengandung dua unsur, tapi salah satunya itu enggak, bentar, napas. Kata majemuk ini salah satunya itu katanya inti. Jadi dua-duanya itu bukan kata inti. Misalnya kata matahari, kata intinya itu ada di mata. Nah, itu ngikut kata matahari. Jadi itu adalah sesuatu yang katanya memiliki arti tersendiri. Nah, kata majemuk bersifat endosentris ini nggak bisa diputerbalikan. Misalnya kayak matahari dibalik jadi hari mata. Hari mata itu kan berarti kan udah kata yang baru kan, bukan kata yang seharusnya gitu. Misalnya kayak kacamata, jadi mata kaca, itu udah beda arti lagi. Jadi kata majemuk bersifat endosentris ini udah dipastikan nggak bisa dibolak-balik dan hanya satu aja kata intinya. Yang kedua, kata majemuk bersifat eksosentris. Kata majemuk bersifat eksosentris ini adalah kebalikan dari kata majemuk endosentris. Kenapa bisa dibilang kebalikan? Karena kata majemuk bersifat eksosentris ini adalah yang dua unsurnya inti, bisa berdiri sendiri. Misalnya hancur, lebur, naik, turun, pendek, tinggi, atau apapun itu bisa dibalik, bisa diputar balik. Misalnya pendek turun, tinggi pendek jadi pendek tinggi gitu. Naik turun jadi turun naik. Itu kan bisa dibalik. Kecuali yang majemuk bersifat endosentris tadi nggak bisa dibalik karena dia hanya satu intinya cuma satu. Kalau kata majemuk bersifat eksosentris itu kata intinya ada dua-duanya dia bisa berdiri sendiri gitu guys. Terus kata majemuk berdasarkan arti. Kata majemuk berdasarkan arti ini ada kata majemuk wajar dan kata majemuk kiasan. Sebenarnya dua-duanya ini sama, cuma salah satunya contohnya itu kayak panjang tangan, buah bibir, buah hati, buah tangan gitu, kayak besar kepala itu kan memiliki arti yang beda. Jadi kiasan gitu. Nah, selanjutnya ada proses pengulangan dalam morfologi reduplikasi. Ini akan dipresentasikan oleh rekan saya, Afifah Wida Zahra. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih El. Kemana ya? Oh, ya. Baik, saya akan mempresentasikan selanjutnya, yaitu ada proses pengulangan dalam morfologi atau yang disebut dengan reduplikasi. Pengulangan atau reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan cara mengulang satuan bahasa, baik secara menyeluruh, sebagian, maupun disertai dengan perubahan bunyi. Contohnya yang pertama itu ada pengulangan seluruh. Pengulangan seluruh merupakan pengulangan seluruh dasar tanpa merubah fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Contohnya pensil sama dengan pensil-pensil. Yang kedua itu ada pengulangan sebagian, yaitu merupakan pengulangan sebagian dari bentuk dasar apabila bentuk dasar itu kompleks. Kemungkinan-kemungkinan bentuknya sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk men, misalnya menjalankan sama dengan menjalan-jalankan. Bentuk ber, misalnya berjalan sama dengan berjalan-jalan. Pengulangan yang berkombinasi, yang ketiga ada pengulangan yang berkombinasi, yaitu pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Dalam golongan ini, pengulangan terjadi bersama-sama dengan proses pembubuhan afiks
dan bersama-sama pula mendukung satu fungsi. Misalnya hitam sama dengan kehitam-hitaman, luas sama dengan seluas-luasnya. Yang terakhir itu ada pengulangan dengan perubahan fonem, misalnya gerak menjadi gerak-gerik, serba menjadi serba-serbi. Selanjutnya ada tahap pembentukan kata. Tahap pembentukan kata merupakan proses terjadinya kata yang berasal dari fonem dari morfem dasar melalui perubahan morfemis. Proses perubahan pada tataran dari morfem ke kata yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran pertama. Di sini ada jenis tahapannya. Jenis pembentukan setahap. Jenis pembentukan setahap ini terjadi jika bentuk dasar berupa morfem dasar bebas atau terikat pada proses afiksasi, misalnya pengimbuhan prefiks me pada bentuk dasar buang menjadi kata membuang, imbuhan se pada bentuk dasar botol menjadi sebotol. Yang B yaitu pembentukan setahap dalam reduplikasi. Misalnya kata lari ditambah pengulangan menjadi lari-lari. Yang C itu ada pembentukan setahap pada proses komposisi. Pembentukan ini terjadi apabila dasar yang mengalami proses morfologi merupakan bentuk polimorfemis yang sudah menjadi kata berimbuhan, berulah, maupun gabung. Misalnya kata bersepedaan dibentuk dengan imbuhan pada dasar sepeda dan ditambah an. Baik, ada pertanyaan? Sebentar. Oke guys, apakah ada yang ingin bertanya? Sesi diskusi. Siapa yang cinta pada nabinya? Ya, silakan teman-teman bertanya. Roman-romannya kemana nih? Kok sepi? Halo Grace, iya mau nanya apa? Sorry, tadi kan ada kata majemuk ya. Tadi gue kurang paham sama kata majemuk yang wajar. Makasih. Dari kelompok berapa, Grace? Gue kelompok berapa ya? Kelompok 11 dah kayaknya. Ntar gue lihat lagi. Oke, makasih. Terima kasih. Selanjutnya. Aku mau nanya dong. Silakan, sokat tuh. Cecil dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana posisi objek kajian morfologi di antara satuan kebahasaan lainnya? Apa? Ulang, maaf. Bagaimana posisi objek kajian morfologi di antara satuan kebahasaan lainnya? Oke, makasih.
Terima kasih. Selanjutnya boleh. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Oke, udah ya. Kita tampung dulu ya, kita diskusi dulu, oke? Oke. Kalau ada yang mau nanya, nanya aja.
Izin menjawab pertanyaan Cecil. Tadi katanya bagaimana posisi objek kajian morfologi di antara satuan kebahasan lainnya. Morfologi sendiri ini kan masuk ke dalam linguistik yang mempelajari seluk-beluk kata. Jadi cabang linguistik ini mengidentifikasikan satuan-satuan bahasa itu sendiri dan mempelajari kata dan ilmu bahasanya. Jadi seperti yang dibilang tadi, yang pertama, bentar mana ya? Aduh. Oh, ini. Bahasa ini kan mempunyai cara tersendiri dalam proses pembentukan kata. Nah, jadi proses morfologi ini nggak selalu ditemui pada setiap bahasa. Kan tadi antara satuan bahasa lainnya kan. Yang dimana bahasa ini nggak semua objek kajian morfologi, semua bahasa itu ada gitu. Jadi cuman kayak bahasa Indonesia saja ini kita bahasnya. Gitu, Cecil. Oh, Apakah oke. sudah jelas? Oke, Oh, terima kasih, El. sama-sama. El baca PC dong, El. Gak mau. Apa? Oke, izin menjawab ya pertanyaan yang dari Grace. Tadi Grace nanya tentang majemuk wajar ya, Grace? Ya. Iya. Ya. Iya. Jadi kata majemuk wajar itu kayak gabungan dari satuan bahasa yang memiliki makna baru. Sebenarnya itu mirip-mirip ya sama kiasan, cuma kita tuh ngambil teori dari Profesor Dr. Slamet Murjana nih yang gabungan dari satuan bahasa yang memiliki makna baru. Jadi dia kayak bercabang apa sih? Dia tuh berpendapat bahwa kata majemuk tuh ada dua, kata majemuk apa tadi? Kata majemuk wajar dan kata majemuk kiasan. Cuman sebenarnya sama aja, misalnya maaf, kayak kata majemuk wajar itu kayak yatim piatu gitu loh, kayak kayak gitu deh. Cuman kalau misal kata majemuk kiasan kan yang udah sering kita dengar kayak
apa sih namanya, kayak buah tangan, besar kepala, panjang tangan gitu-gitu. Apakah menjawab? Oke, terima kasih Alvina Sama. dan Afifah. Ica mau nanya apa, Ica? Kata kiasan itu yang tadi barusan El kasih tahu ya, berarti nanyanya gabung ya, sebentar. Jadi kata kiasan itu kata yang memiliki arti tersendiri gitu guys. Jadi dua unsur kata jika dijadikan satu dia akan menjadi kata yang baru. Gitu. Apakah Cica paham? Udah paham, makasih. Sama-sama, Cica. Apakah ada lagi? Sepertinya tidak ada lagi. Gua tadi belum dijawab. Yang Yang mana tuh? atas. Coba ulang. Adrian yang Yang nomor berapa? 13. Tadi di chat tuh paling atas. Oke, sebentar. Salah. Mana? Oh, bahasa manusia dikatakan berada pada level komunikasi verbal tingkat lanjut dibanding bahasa manusia lain. Adrian izin jawab. Ya, silakan. Karena manusia itu memiliki objek untuk dia berbicara. Bahasa sendiri kan itu adalah simbol komunikasi ya, simbol komunikasi seseorang. Jadi apa bedanya dari makhluk lain ya? Bener nggak sih? Bedanya dari mana tadi? Dari bahasa makhluk lain karena Bahasa manusia juga lebih sempurna dan mudah dimengerti. jadi teori filsafat ya ini kita masuknya ke jadi ini punya
Jadi manusia itu dalam berbicara itu level komunikasinya itu paling bagus karena mudah dimengerti sesamanya dibandingkan makhluk lain. Ya gitu Gitu, sih. Dian. Oke, thank you. Oh ya, Sama-sama. soal kelompok tadi, kayaknya gue salah deh, bukan kelompok 13 atau Pak. Ya, nggak apa-apa. Bukan kelompok Ntar gue 13. cek lagi kok, gue nyatet. Gue cek Oke, lagi. thank you. Ini ada lagi, satu lagi, soalnya udah mau habis. Sepertinya sudah tidak ada. Habib Gua mau itu nanya. tadi. Nah, Habib, Silakan Habib. Jika ilmu morfologi dan ilmu bahasa tidak ditemukan, kenapa? apakah manusia tetap bisa berbahasa? Ulang, Bagaimana maaf. jika Putus-putus Habib, bagaimana maaf. bagaimana jika ilmu morfologi Ya, dan atau ilmu bahasa tidak ditemukan? Apakah manusia masih ke filsafat lagi nih. Bagaimana jika ilmu morfologi atau ilmu bahasa tidak ditemukan? Ini menurut kita atau gimana? Iya, nggak apa-apa. Kita aja. Oh ya udah, Pipa jawab. Oh iya, jadi kalau menurut Pipa ya, bagaimana jika ilmu morfologi atau ilmu bahasa itu nggak ditemuin, apakah manusia tetap bisa berbicara gitu ya? Berbahasa apa? Ya, berbahasa. Jawabannya tetap ya manusia itu bisa berkomunikasi karena yang paling awal itu memang adanya itu yang terjadi pada manusia itu semuanya itu berasal dari lisan. Ya kayak sastra lisan gitu. Tuturan-tuturannya. Seiring berkembangnya zaman barulah kayak jadi berbicara dulu baru ada teori-teorinya. Kalau menurut Iya, nggak ada bahasa pun dia ngeluarin dari, karena menurut kita ya, kita pasti banyak tuturan-tuturan, misalnya nih nggak kita itu pasti cuma gue gitu doang kan, pasti ada yang keluar gitu loh. Oke, Maksudnya kalau tuturannya gitu. Nah dari situ pasti dibentuk sama yang terdahulu gitu menurut kita. Tuh. apakah Kurang puas? sudah dijawab? Habib? Oke, makasih jawabannya. Oke. Sama-sama. Makasih ya. Saya tutup. Oke. Wait. Jadi kesimpulannya adalah Taruh. Jadi kesimpulannya adalah proses morfologi ini proses pembentukan kata yang dari satuan lain yang menjadi bentuk dasarnya. Terus proses-proses morfologi ini ada afiksasi, sufiks, infiks, proses majemuk, ada proses apa lagi tadi? Proses pengulangan gitu-gitu. Terus dari berbagai batasan tentang morfologi yang dikemukakan oleh ahli, pada pembahasan ini disimpulkan bahwa morfologi linguistik yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya. Maaf ngerepotin, sumpah. Keren banget. Maaf ya kalau ada. Makasih. Ini rekamannya gimana ya? Nanti Pipa udah ke itu kok.
otomatis kesimpan di dokumen. Coba kamu akhirin dulu